Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih tablet yang kita dapetin di pas tanggal kembar kemarin. Spesial nih, launching harganya 1,8 juta dan pas tanggal kembar kemarin kita dapetin di harga cuma 1,5 juta aja. Turun lumayan ya, 300.000. Jadi kita coba beli buat bahas ya, karena speknya menarik dan mestinya ini kalau kita bandingin sama tablet sejutaan yang lainnya, ini termasuk tablet yang terbaik di kelasnya. Nah, kalian penasaran banget gimana speknya, desainnya gimana, performanya gimana? Kita unboxing dulu ya. Habis itu kita sedikit review lah Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing paketnya. Ah, ini udah agak tajam lagi nih cutter saya. Packagingnya lumayan besar ya, apa dikasih nih? Apakah dapat bonusan juga nih? Kita nggak tahu ya. Moga dia dapat bonusan. Oke, ternyata dapat tablet aja. Boxnya aja besar. Sial, saya kira dapat bonusan lagi ya. Ya, ini adalah Infinix Hexpad. Belinya berapa bang? Kan launchingnya harga 1,8 ya. Kita dapatnya harganya di 1,5 juta rupiah, belinya di sini. Ya. 1,5 juta. Murah ya? Murah dong. Nih, kita beli varian RAM 4 GB dengan internal storage di 128 GB. Oh ya, ini adalah WiFi only. Kalau yang pakai SIM card kayaknya udah ada ya, harganya di atas 2 juta rupiah. Kalau kalian beli langsung aja cek di bawah linknya. Nah, ini dia Helio G99, kemudian ada Pollax AI, Personal Voice Assistant, dan di sini sudah 4 speaker. Ya, ini mestinya dikasih sama itel nih, kok Infinix sih ngambilin. Terus kemudian ini multi device dan ini menggunakan Android 14. Nah, secara spek sih oke banget ya, menggunakan MediaTek Helio G99. Kemudian displaynya 90Hz Full HD Plus 10,1 inch, resolusinya 1200 x 1920, baterainya adalah 7000 mAh. Ini WiFi only ya. Dan untuk kamera depannya 8 megapiksel dan kamera belakangnya 8 megapiksel. Ini menggunakan Android 14, WiFi only. Mestinya tablet ini tuh dikeluarin sama itel sih ya, karena speknya yahut sekali ketimbang tab Vista kemarin kita bahas. Ini keren banget speknya. Oke, dalamnya ada tabletnya. Packagingnya lumayan rapi lah ya. Di sebelah sini apa nih? Oh, kosong. Kemudian ini, oh ternyata ada kabel data USB Type-C. Kemudian ada adapter charger. Cuma ini belum pas charging amat ya. 18 watt aja. Kalau 33 watt sih oke lah ya. 18 watt lumayan lama nih kalau ngisi baterai sebesar ini. Kemudian dapat buku petunjuk sama kartu garansi. Itu aja sih dapatnya ya. Kurangnya satu bang, ini pennya. Enggak ya, ini merek dari Mixio. Oke, kita coba lihat nih. Mana bukanya sih? Oh ini. Oh. Lumayan premium dikit ya, pakai gini. Biasanya kan pakai plastik gitu. Nah, ini wow, cakep. Feelnya kayak Nokia T21 kemarin ya. Dengan desain 3 kamera kayak iPhone gitu, kayak iPad. Dan di sini tuh cuma ada 1 kamera aja ya. Ini hiasan dan ini LED flash dengan aksen metal gitu. Tapi sih kayak bukan metal ya. Oh, metal nih. Saya kira plastik. Keren ya desainnya, cakep. Nggak malu-maluin banget dipakai nongkrong. Kalau kalian diem di mall atau di cafe itu nggak jelek banget sih ya. Premium, nggak kopong-kopong banget. Dari bagian atas ini ada buat naruh memory card ya mungkin ya. Ada SIM ejector ya. Oh, ada SIM ejector. Kita coba lihat. Ini kekurangannya adalah nggak bisa pakai kartu ya. Nih, hanya memory card aja. Kalau bisa pakai kartu nih harga 1,5 juta. Gila banget sih ya. Ada lubang, ini lubang mikrofon sih biasanya ya.
Kemudian volume up, volume down, power, quad speaker. Ini 2, sini 2. Jadi sudah 4 speaker. Ada lubang jack audio, ada lubang USB Type C. Secara overall, maaf ya. Ini setiap mau ngomong mau batuk jadi naik turun tuh suaranya. Ini menurut saya sih secara build quality cakep banget. Dan saya sih beruntung banget nih dapat harga 1,5 juta ya. Feel-nya tuh sama kayak ya Nokia T21 yang pernah kita coba. Mesin ini Itel sih ngeluarin ya. Kok Infinix ngeluarin sih? Misalnya Infinix kan harganya lebih mahal dikit. Dan layar ini enak ya. Nggak burik-burik banget. Kayak ini bakalan jadi tablet saya deh, pakai daily driver kayak ini enak ya. Enak loh, warnanya enak, hijau-hijaunya enak gitu loh, nggak burik-burik gitu. Dan kalau kita lihat sih nggak bikin perih nih. Teksnya bisa kalian lihat, enak. Oke, tas saya balik lagi ya. Saya mau setup dulu. Dan ini dia tampilan awal dari Infinix Xpad ya. Tampilannya simple banget, nggak ada bloatware di sini. Dari sini juga ada radio nih ya, cuma harus pasang headset. Tampilannya simple banget, layarnya smooth ya. Dan di sini sudah dikasih pelindung layar, jadi kalian nggak perlu beli pelindung layar lagi. Dan di sini tuh kita belum konekin ke WiFi, kita belum install aplikasi apapun. Kita mau cek nih ke bagian settingnya dulu. Oke, ini WiFi and internet. Kemudian connected-nya seperti ini, apps-nya, kemudian ada notification, baterai, ini harus charger dulu ya, isi 66% aja. Untuk storage, ini kepakaiannya 14 GB dari total 128 GB ya. Coba kita masuk ke display, settingannya seperti ini aja. Dan ini enak banget sih layarnya ya, lebih enak daripada Samsung kemarin kita bahas, Samsung A9. Ini lebih enak ini dikit. Cakep sih nih. Oke, settingannya standar-standar aja ya. Kemudian di bawahnya ada wallpaper. Kemudian ini waduh, Polex. Coba use Polex, kita hidupin. Ini biar dilihat. Kemudian ini ada Polex ini ya. Ini tinggal di setting aja, tinggal konekin ke WiFi dulu lah ya. Oke, ntar kita bahas lebih detail. Ada security, location, ada game mode juga nih di tablet ini. Keren juga nih. Yang jarang sebuah tablet ada game mode ya. Cakep nih. Helio G99 pakai main game ya, enak sih. Oke, sistem. Ini udah menggunakan Android 14, jadi udah terbaru. Ya gitu aja sih ya, saya mau install aplikasi aja buat uji coba tablet ini untuk lebih detailnya. Dan secara awal saya lihat sih ini udah cakep banget. Kalau dapat harga 1,5 juta langsung aja check out ya, kayaknya ini tablet worth it sekali nih untuk dicoba. Oke, ini dia tampilan tablet dari Infinix Xpad Wi-Fi only. Dan ini di tahun 2024, sekitar 2 minggu yang lalu, RAM 4 GB dengan internal storage di 128 GB dijual dengan harga 1,7 juta. Dan ini pas saya belinya di tanggal kembar ya, dengan RAM 4 GB dengan storage di 128 GB, kita dapetin di harga cuma 1,5 juta rupiah. Dan ini jadi pengganti Samsung A9 yang pernah kita unboxing sebelumnya, saya jual dan saya belikan ini. Ternyata speknya oke banget ya kalau harga 1,5 juta. Mengapa seperti itu bang? Kita langsung aja lihat di bagian performa ya. Nah, untuk performa dia dibekali sama Helio G99. Ya, Helio G99 yang biasa ya, bukan yang Ultimate dengan pabrikasi di 6 nanometer. Yang menurut saya prosesor ini tuh udah cukup banget nih sekedar buat main game yang ringan-ringan. Bahkan yang berat seperti game Genshin Impact masih kuat kok di tablet ini. Dan ini dia menggunakan GPU Mali G57 MC2 ya, yang menurut saya GPU ini tuh udah lumayan banget di kelas harganya. Dan kalau kita lihat lagi di bagian storage, ini penyimpanannya adalah RAM 4 GB.
Ya, RAM-nya 4 GB LPDDR4X, ya lumayan kenceng. Kemudian di sini storage-nya adalah di 128 GB. Kalau kita bandingin sama Samsung kemarin hanya di 4 GB. Dan spesialnya ini sudah menggunakan tipe memori yaitu adalah UFS, yang mana kalau sudah pakai UFS pastinya kenceng lah ya di kelas harganya. Kayaknya 1,5 juta saya dapat spek seperti ini tuh udah bersyukur banget ya. Nih cakep banget. Dan kayaknya ini bakalan jadi tablet daily driver saya buat gantiin Samsung A9 kemarin. Terus untuk baterainya gimana bang? Untuk baterai, dari bekali baterai yang lumayan besar juga, yaitu adalah 7000 mAh, yang menurut saya baterai 7000 mAh kalau sekedar buat pakai harian, dipakai buat scroll TikTok mungkin atau sosial media, ya udah cukup banget ya di kelas harganya. Oke, gitu aja untuk baterainya. Cuma dukungan chargernya hanya 18 watt aja. Nah, untuk Androidnya dia sudah dikasih Android terbaru, Android 14. Nah, kalau Infinix ngeluarin produk sih untuk update software, ya pasti dapat lah ya. Walaupun sekedar update security patch, ya is oke lah ya. Penting ada update software aja. Coba kita update software, apakah ada update software? Ya betul ya. Ini yang saya bilang ada update software, yaitu ini berupa upgrade when power is lower. Jadi ada beberapa mungkin yang perlu diimprove, di-upgrade gitu ya, dikasih sistem update. Cuma untuk Android kedepannya apakah dapat Android 15 atau 16 nggak tahu saya ya. Tapi untuk security patch itu pasti di cover sama Infinix, atau nggak ada error-error di OS-nya itu pasti di cover sama Infinix. Aman kok untuk software ini. Ya, untuk update software pasti adalah untuk Infinix. Walaupun nggak update ke Android 15, nggak mungkin ya. Jarang sih untuk entry levelnya. Tapi kita lihat ke depan apakah tablet ini dapat update software atau enggak. Ya, kita nggak tahu ke depannya. Nah, untuk selanjutnya, untuk layar gimana bang? Untuk layar ini spesial juga. Kalau saya bandingin, ini tablet terbaik untuk di bagian layar ya. Nah, bicara sama yang harga segini kan ada itel. Ya, itel Vista. Kemudian ada, kalau Tecno belum ngeluarin tablet ya, belum ngeluarin. Terus ada Samsung yang harga murah, Samsung A9. Ya, kalau kita bandingin atau enggak sama Advan. Nah, kalau kita sama Advan, palingan Advan yang seri VX Neo ya, yang harga deket gitu ya. Ini terbaik layarnya. Smooth, enak gitu ya, di mata juga nggak bikin perih ya. Walaupun dari nitsnya ini memang kecil, cuma 440 nits. Ini aja udah mau full ya, tuh. Fullnya aja segini ya, nggak cerah-cerah banget ya. Kalau kalian pakai di bawah sinar matahari nggak bakalan kelihatan nih untuk tablet ini. Kemudian ukuran layar ini adalah 11 in. 11 in menurut saya besar ya. Besar banget sih ya untuk 11 in. Kita taruh tangan seperti ini tuh terasa banget agak susah gitu ya. Jadi kalau kalian main game agak harus perlu adaptasi dulu pakai tablet ini. Nah, di sini untuk resolusinya adalah di 1200 kali 1920. Ya, ini betul layarnya sudah Full HD+. Maaf ya suara saya agak bengek ya. Dan ini dia sudah Full HD+ ya. Menurut saya layarnya udah cukup lah untuk sebuah tablet. Dan kerapatan layarnya adalah 207 ppi. Ini ukuran layarnya 11 in. Dan ini kalau kita cek coba ke lebih detail ke bagian display, apakah dia mendukung refresh rate 90 Hz atau enggak ya? Saya lupa nih. Nah, dia sudah mendukung refresh rate di 90 Hz. Jadi menurut saya harga 1,5 juta di bagian layar saya sih nggak ada ngeluh sama sekali. Kemudian multi touch juga dia sudah mendukung hingga 10 sentuhan di layarnya. Jadi ya keren banget sih ya. Untung banget lah saya dapetin dengan harga segini. Dan kalau kita cek menggunakan DRM Info, kalau kalian senang menonton di Netflix ini ya, resolusi ini bisa sampai Full HD karena di bagian security-nya itu L1 ya. Nih security levelnya di L1. Jadi buat nonton Netflix ini pasti puas banget nih. Saya sudah install Netflix biar kalian ada gambaran nih. Bang, tablet sejutaan apa sih yang bagus ya? Ini layarnya enak juga. Ini Bad Boys baru ya. Apalagi ini sudah kuat speaker ya. Ntar kita coba testing speaker ya. Sony. Takutnya kena copyright saya ini. Karena Sony kena ketat banget. Coba ini ya, pay later nih. Ini jarang sih kena copyright. Kita dengerin suaranya dikit. Mantap banget suara speakernya. Santai aja. Gila. Ini keren banget sih ya. Tarik nafas. Dan gambarnya ini enak banget sumpah. Nafas. Ini untuk videonya sampai Full HD, bisa lihat kalian detailnya.
kayak gitulah ya buat nonton. Saya yakin nih puas kalian, apalagi kalau dapat harga 1,5 juta. Gila banget ya, enak banget layarnya. Bisa muter video di Netflix hingga Full HD. Kalau nonton YouTube gimana bang? Kita nonton YouTube lah seperti biasa, nonton Dino. Oke, ini sudah masuk ke YouTube dan untuk memutar videonya bisa sampai di 1440p di 60 fps. Dan kalian bisa dengar suaranya nih. Keren banget sih. Suaranya nggak pecah. Dan ini sudah full. Ya kayak gitu ya buat nonton YouTube, puas banget. Buat entertain ini sih saya jamin kalian pakai nonton film berempat orang pun masih kedengeran, dan dari viewing angle-nya juga masih enak ya menurut saya, nggak burik-burik gitu loh, udah bisa lihat. Jadi pakai nonton 4 orang pun masih nyaman menurut saya. Siapa tahu teman-teman pakai tablet bawa ke sekolah bisa mabar sama teman-temannya ya. Udah cukup banget sih ya. Apalagi sudah quad speakernya, suara speakernya gede banget. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk layar oke. Untuk pembahasan berikutnya adalah di bagian kamera. Untuk bagian kamera, tablet ini hanya dibekali satu kamera ya di bagian belakang. Walaupun ada 3 kamera gitu, ya tetap nih satu kamera, dan kamera depan hanya satu kamera juga, 8 megapiksel, 8 megapiksel juga. Dan kita langsung aja masuk ke UI kamera ya. Ya 8 megapiksel sih hasilnya ya cukup lah ya. Di sini tuh ada time lapse, ada video. Videonya hanya bisa merekam di 1080p di 30 tar loh. Kecil banget tulisannya. 30 fps sama di 2K. Wow, bisa ngerekam 2K sebuah tablet. Oke, ini apa nih? Oh, ini buat biar bagusin warnanya gitu ya. Kayak color grading gitu. Kemudian untuk kameranya bisa di zoom 2 kali. Ya, zoom digital tuh, dan itu tulisannya masih kelihatan ya, bisa dilihat teman-teman. Untuk hasil kameranya oke lah ya, buat sekedar buat foto atau dokumen. Nah, untuk foto seperti ini. Hasilnya cukup lah ya. Kamera depan 8 megapiksel juga, jadi sekedar buat video call kayaknya hasilnya bagus lah ya, menurut saya bagus. Oke, terus ada beauty. Kemudian beauty apa sebenarnya? Oh, ada portrait. Ada wide selfie. Kayak gitu lah, pakai kamera manual. Saya kira kamera bakalan wide gitu. Ya gitu aja sih ya untuk settingannya. Kalian pasti penasaran gimana sih hasilnya bang? Kita coba di indoor aja ya. Siapa tahu teman-teman beli tablet ini buat video call, apakah suara mic-nya bagus atau enggak ya. Kita langsung aja testing di indoor tablet Xpad ini. Nah, ini adalah hasil kamera belakangnya ya, 8 megapiksel. Nah, untuk sebuah tablet yang penting adalah kamera depannya. Nah, untuk resolusinya ternyata ini sama ya, 8 megapiksel. Nah, kalau kita lihat nih, teksnya maaf ya, masih kelihatan jelas ya. Nih, enter, nih titik-titiknya masih kelihatan jelas. Ini juga kelihatan oke lah untuk teksnya. Jadi buat sekedar foto dokumen ini udah cukup banget. Itu ya, masih kelihatan banget. Hasilnya seperti ini. Ya, standar tablet ya, harga segini. Oke, gitu aja untuk hasil kamera belakangnya. Kita coba kamera depan. Oh, ini bisa zoom juga. Kita zoom. Tuh, bisa zoom. Ya, seperti ya, zoom digital lah ya. Oke, kita coba kamera depannya. Oke, ini adalah hasil rekaman dari Infinix Xpad yang menurut saya hasil rekamannya cukup banget ya, 8 megapikselnya. Sekedar buat zoom atau nggak video call ini udah terdengar oke. Mic-nya terdengar oke ya, dan kualitas gambar menurut saya sudah oke banget, 8 megapiksel ya. Nggak burik-burik banget. Beda sama brand-brand lain tuh burik kamera depannya, tapi ini oke. Apalagi saya dapetin dengan harga 1,5 juta. Kalau kalian pengen beli langsung aja cek linknya di bawah ya sebelum kehabisan. Oke, selanjutnya kita coba foto, hasilnya itu seperti ini.
Oke, itu dia hasil kameranya ya. Selanjutnya kita mau bahas nih benchmarknya. Apakah bagus atau tidak ya? Kita langsung aja menggunakan aplikasi yaitu Antutu Benchmark buat lihat skor Antutunya. Oke, dapat skor di 400 ribuan ya, Helio G99. Mantap banget kalau kita cek lebih detail lagi untuk skor dari Antutu Benchmarknya. Di sini tuh untuk skor CPU lumayan tinggi ya di 127.000. Kemudian GPU dapat di 69.000. Memori lumayan tinggi karena sudah UFS dapat di 107.000 dan UFS dapat di 98.000. Ya menurut saya sih ini terbesar ya untuk hasilnya. Coba kita story test, ini dapatnya segini ya. Ya cukup lah ya buat harian, buat sosial media ini udah cukup banget. Terus kita juga coba buat GPU Mas benchmarknya. GPU Mali G57 MC2 biasanya dapat skor di 1 juta. Ya betul ya, dapat skor di 1 juta, jadi udah enak nih mesti buat main game ya. Itu aja sih yang kita coba buat benchmarknya ya. Dan kita langsung aja uji gaming ya. Yaitu adalah PUBG, Genshin Impact, sama Mobile Legends. Oke, ini udah masuk ke game Genshin Impact. Secara warna layarnya saya suka, hijaunya detail. Cuma untuk detail dari karakter sih ya standar aja sih ya, nggak terlalu kelihatan detail banget. Nih, saya coba zoom, nih hasilnya seperti ini. Coba besarin sound speaker. Sound speaker gede banget sih ya, quad speaker ini. Ya, kalau sekedar buat main-main gini sih masih oke banget ya. Masih cukup. Helio G99, RAM 4 GB yang sudah UFS. Udah pindah karakter juga terasa smooth. Zoom karakter hasilnya seperti ini. Ya cuma settingan grafisnya kita pakai di lowest ya, bukan pakai settingan yang di high. Tapi udah cukup banget lah sekedar buat main game gini. Come a little closer. Yeah, you're in for a little shock. Ya gitu sih untuk nampilin grafisnya ya, lumayan oke banget di kelas harganya. Oke, kita lanjut game kedua yaitu adalah game PUBG Mobile. Oke, ini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Settingannya bisa di smooth ultra atau nggak di SD high. Dan di sini style kita pakai realistic dan anti racing 2 kali. Dan di sini tuh ada game mode juga, tinggal di swipe ini aja. Dan ini kalian bisa setting ya. Kita pilih yang performance. Dan di sini tuh nggak ada settingan buat magic bottom, jadi kalian harus setting sendiri. Harusnya mindah nih. Di sini tuh nggak ada settingan buat magic bottom ya, jadi ya nggak kayak di ITL P65 kemarin kan. Tombol ini bisa kita rubah nih jadi magic bottom, nggak bisa di sini, jadi ya udahlah kita manual aja seperti ini mainnya. Dan layar 10 in ini terasa lebar banget ya. Dan tablet ini juga terasa lebih berat ketimbang smartphone. Jadi kalau dipegang bakalan sedikit pegel. Jadi harus ditaruh di tangan gitu. Ada yang nembak-nembak nih. Aduh, maju dia. Suara speaker, quad speakernya jadi realistik gitu ya mainnya ya. Ya kita isi Bluetooth. Tarik. Agak susah ngarahinnya. Aduh. Nggak kena ya, jauh banget. Maaf nih agak buram-buram dikit ya. Dan emang agak susah sih ya, saya ngerekam sambil main gini. Karena ukuran tablet yang besar, kita harus lihat tabletnya juga. Ya kelihatan nih musuhnya jauhan. Dan overall sih nyaman, rasanya enak. Layarnya nggak terlalu burik. Yang seperti saya bilang awal-awal ya,
Untuk layar sih nggak ada masalah tablet ini. Dan playable juga karena Helio G99 dan UFS-nya. Saya lihat sendiri, cakep banget ya. Apalagi ini sudah mendukung multi touch 10 sentuhan. Ini mana sih? Udah, saya mau lanjut main dulu. Kita lanjut game ketiga, itu adalah game Mobile Legends. Nah, game selanjutnya adalah game Mobile Legends ya. Dan game Mobile Legends settingannya kita dapat seperti ini. Tuh. Lumayan nggak tuh? Sih lumayan sih ya. Kita langsung aja uji coba gamingnya. Aduh. Ya standar Helio G99 ya pasti lancar ya. Kalau Helio G99 lemot ya ada yang salah berarti. Ya kayak gitu ya untuk testing gaming ya. Hampir semua gaming lancar, game PUBG lancar, game Genshin Impact juga lancar, apalagi sekedar game Mobile Legends seperti ini. Dan ini menurut saya sih tampilan grafisnya juga oke, layarnya juga oke, enak. Jadi rekomendasi sekali nih buat main game ringan-ringan seperti ini. Oke, kita langsung aja kesimpulan dari tablet Xpad ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max mulai dari testing kamera, testing gaming, dan lain-lain. Nah, apa pakai pen bisa bang? Pakai pen bisa sih ya. Nih, kita coba pakai pen merek dari Mixio. Ya, sedar-sedar buat segini sih masih bisa banget. Suara speakernya besar banget sih ya. Quad core ini enak banget sih ya. Kalau pakai nih, ini saya tadi coba ya. Terasa agak delay dikit. Duh. Nggak langsung responsif sih. Agak delay dikit sih ya. Tuh, bisa dilihat ya. Kayak gitu untuk pennya. Terus kemudian kekurangannya apa sih nih bang? Tablet ini ya, kekurangannya menurut saya adalah di bagian storage-nya, yaitu di bagian RAM-nya. Masih dikasih RAM 8 GB, tapi dari pihak Infinix hanya bisa ngasih RAM 4 GB aja. Tapi sudah UFS ya. Itu sih kerennya. Oke, gitu aja sedikit pembahasan Gadget Max tentang Advan Xpad ini. Segitu dulu video Jax, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.